Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquma an-nasu bil qisti wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'u lin-nas wa liya'lama Allahu man yansuruhu wa rasulahu bil ghaib innallaha qawiyyun 'aziz. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minil dha'if. Shadaqallahu 'azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim. Pertama-tama kita sanjungkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita. Salah satunya kita dapat menunaikan ibadah salat subuh berjamaah ini dalam keadaan sihat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di atas tuntunan sunnahnya insyaallah kita semuanya mengikuti untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Saya juga sampaikan salam silaturahim, salam ukhuwah, salam ahlul jannah kepada seluruh para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang selesai sholat berjamaah ini dapat bersama-sama memanfaatkan waktu kita sejenak, menambah pemahaman kita dengan mentadarus Al-Qur'anul Karim. Sebagai bahan kajian dan bekal ilmu kita di pagi hari di waktu yang singkat ini, saya ingin mengajak kita mentadarus salah satu ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, surah Al-Hadid, ayat yang ke-25, yang di dalamnya insyaallah mengandung pesan-pesan penting kepada kita kaum muslimin, harus seperti apa kita menegakkan, memperjuangkan dan mendakwahkan ajaran al-Islam. Allah Subhanahu wa taala firmankan, laqad arsalna rusulana, sungguh kami telah utuskan rasul-rasul kami, bil bayyinati, dengan membawa mukjizat-mukjizat. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam mengutus seorang rasul melainkan bersamanya mukjizat. Mukjizat artinya perkara-perkara yang menguatkan sebagai bukti kerasulan dan sebagai cara melemahkan musuh-musuh Islam yang menolak. Maka disebutlah mukjizat yang artinya melemahkan bantahan orang-orang yang mengingkari dan menguatkan kedudukan bahwa dia itu adalah utusan Allah. Maka ada mukjizat yang bersifat alamiah, seperti Nabi Ibrahim yang tidak terbakar dengan api, padahal sifat dari api adalah membakar. Maka Allah cabut sifat membakar dari api itu khusus pada Nabi Ibrahim. Kalau sifat membakar itu dicabut untuk semua benda, maka bisa terjadi saat ini ada rumah terlalap api tapi tidak hangus, karena apinya berkobar tapi sifat membakarnya hilang.
mukjizat yang tidak mungkin terjadi pada yang lain kecuali kepada Rasulullah. Begitu pula Allah berikan mukjizat alamiah kepada Nabi Musa yang dengan dipukulkan tongkat ke lautan itu terbelah, padahal sifat daripada air itu mencair menyatu. Kalau tadi api hilang sifat membakarnya, sekarang api hilang sifat mencairnya, dia terpisah. Seperti benda-benda yang bisa disingkapkan. Begitu pula Allah tunjukkan kemujizatan kepada nabi-nabi Rasul yang lain, seperti Nabi Musa, seperti Nabi Isa alaihissalam, di mana orang yang buta, orang yang berpenyakit kusta, bahkan orang yang mati tanpa diobati, hanya disentuh dan didoakan, dia sembuh bahkan hidup kembali. Itu semua adalah mukjizat alamiah, al-bayyinat, yang berbeda dari hukum umum dari alam semesta ini. Dan itu hanya diberikan kepada para rasul. Namun ada juga mukjizat yang lebih abadi daripada itu, itulah wahyu, yang di dalamnya mengandung ilmu pengetahuan, di dalamnya mengandung informasi penting masa lampau, masa akan datang, bahkan alam yang belum terjadi seperti alam akhirat. Itu mukjizat yang tidak kalah dahsyat daripada mukjizat bersifat alam. Maka Al-Quran itulah mukjizat terbesar di sepanjang sejarah umat manusia, karena dia tidak hanya satu kali terjadi, tetapi akan terus membuktikan kebenarannya sepanjang zaman, bahkan yaumil akhir. Inilah proses yang sedang terjadi. Allah Ta'ala membuktikan mukjizat Al-Qurannya dengan pembuktian ilmiah. Maka Allah firmankan di surah Az-Zukhruf, di mana dalam surah ini Allah firmankan, "Sanurihim ayatina fil afaq wa fil anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq." Akan kami buktikan dengan Allah ayat-ayat kami, mukjizat kami yang terkandung di Al-Quran, di alam semesta dan dalam diri manusia, sampai nanti manusia yakin bahwa Al-Quran benar-benar mukjizat dari Allah Ta'ala. Nah, lalu firman Allah, wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Lalu Allah turunkan kepada para rasul selain mukjizat alamiah tadi adalah Alkitab. Nabi Musa kitab Taurat, Nabi Daud Zabur, Nabi Isa Injil, Nabi Muhammad SAW Al-Quran, dan nabi-nabi yang lain Allah turunkan suhuf, kitab-kitab suci yang tidak tersebut, tidak termaktub. Wal mizan, dan Allah turunkan neraca keseimbangan, liyaquman nasu bil qisti, agar manusia menegakkan keadilan. Maka Allah turunkan para rasul bukan hanya mengajarkan akidah, mengajarkan ibadah, tapi firman Allah, mereka dibekali kitab dan neraca untuk membangun keadilan, membangun peradaban dunia. Lalu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid. Dan kami juga menurunkan bagi para rasul itu besi, yang di dalam besi itu ada kekuatan yang dahsyat. Wa manafi'ul linnas, dan ada manfaat bagi manusia. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kalimat menurunkan kepada Quran dan menurunkan besi. Ini menunjukkan baik Al-Quran maupun besi itu turun dari langit. Al-Quran turun sebagai firman Allah, bukan dalam bentuk materi, sedangkan besi turun dari angkasa sebagai materi. Maka para ilmuwan membuktikan ini salah satu wujud dari mukjizat yang diinformasikan Al-Quran, bahwa besi itu ternyata bukan diproduksi di bumi, tapi besi ini adalah benda angkasa yang tadinya tidak ada di bumi, lalu Allah turunkan, lalu berproses di bumi jadilah besi.
Jadi material awal besi itu bukan dari bumi. Bumi tadinya tidak mengandung besi. Ini masya Allah, informasi ilmiah yang luar biasa. Tapi besi ini adalah diturunkan materialnya dari luar angkasa, artinya dari planet yang lain, lalu jatuh ke bumi. Setelah jutaan tahun atau mungkin ratusan ribu tahun dia berproses menjadi material bahan besi, maka manusia menemukan besi. Lalu apa hikmahnya firman Allah, kami turunkan kitab dan turunkan besi, liyaquman nasu bil qisti wa anzala hadida bi ba'sun sadid wa manafi'un linnas wa liya'lamallahu ma yansuruhu wa rasuluhu. Karena Allah hendak mengetahui siapa di antara manusia yang membela agama Allah, menegakkan agama Allah. Jadi Allah Ta'ala mengajarkan di ayat ini tegaknya agama Allah, tegaknya syariat Allah itu dengan dua kekuatan. Pertama adalah kekuatan keadilan ilmu yang sumbernya dari wahyu Alkitab. Yang kedua adalah kekuatan ilmu teknologi dan kekuatan material lainnya yang disimbolkan dengan besi. Kenapa Allah turunkan kitab dan turunkan besi? Karena tidak mungkin tegak kebenaran, akan tegak peradaban yang dikehendaki oleh Allah, yang diperintahkan pada manusia sebagai khalifah-khalifahnya, kalau tidak memiliki dua kekuatan ini, kekuatan kitab dan kekuatan besi, kekuatan iman dan ilmu dan kekuatan teknologi. Nah, ibu-ibu sekalian, kalau kita perhatikan dunia saat ini, peradaban umat manusia saat ini adalah peradaban yang pincang, peradaban yang jomplang. Kenapa disebut pincang? Karena ada sekelompok bangsa yang ia menguasai sains dan teknologi tapi tidak memiliki iman, tidak berdasarkan ilmu dalam makna syariat agama Allah, tetapi berdasarkan hawa nafsu. Maka kemajuan ilmu, kemajuan sains dan teknologi tidak membawa keadilan, tidak membawa kesejahteraan, tetapi membawa bencana. Karena sains teknologi yang dihasilkan tidak dipakai membangun peradaban yang membawa rahmat lil alamin, tetapi dibangun peradaban yang menghancurkan. Ini yang terlihat sekarang. Di satu sisi, sekelompok umat manusia mereka sangat berpegang teguh pada kitab suci. Mungkin dalamnya kita umat Islam sangat kuat memegang kitab Allah. Bahkan tidak ada di dunia ini satu pemeluk agama yang kitab sucinya dihafal di luar kepala, dihafal tanpa melihat teksnya oleh ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan umat manusia selain Al-Quran. Apalagi sekarang ini di seluruh dunia muslim digencarkan yang disebut dengan lembaga-lembaga tahfiz, lembaga-lembaga hafal Al-Quran. Bahkan di wilayah-wilayah yang sangat kacau dengan konflik seperti di Palestina, justru adalah negeri yang paling subur memproduksi para hufaz, para penghafal Quran. Di Palestina ini setiap satu rumah pasti ada hafiznya. Dan anak-anak sejak dia mulai bisa membaca, bisa menulis, yang pertama kali dilakukan adalah menghafal Al-Quran. Maka jangan heran kalau 10 tahun, 12 tahun, di bawah 15 tahun rata-rata sudah hafal Al-Quran. Baik hafal 1, 2 sampai 10 juz, bahkan hampir hafal 30 juz. Demikian pula di negeri muslim yang lain. Maka betapa kaum muslimin adalah umat yang paling berpegang teguh kepada kitab suci mereka, minimal bacaannya dan hafalannya. Tetapi di sisi yang lain kita adalah umat yang lemah peradabannya dari aspek teknologi. Teknologi kita adalah teknologi pengikut, hanya konsumsi terhadap
produk-produk teknologi umat yang lain. Maka kitab di tangan kita, tapi teknologi di tangan kaum yang lain. Kaum yang lain memegang teknologi tapi tidak berpegang pada kitab. Terjadilah ketimpangan dunia. Inilah yang kita saksikan. Para pemegang kitab dibantai oleh para pemegang besi. Para penghafal Quran, orang-orang saleh, orang-orang yang taat, ada dijajah, dizolimi, dan dibantai oleh mereka yang memiliki teknologi. Itulah Israel, Amerika, Eropa, Rusia, China. Hampir seluruh negeri Muslim hanya jadi konsumen pengguna teknologi, termasuk teknologi perang dari negara-negara kafir. Maka apa artinya Bapak sekalian? Saat ini dunia membutuhkan solusi peradaban yang seimbang, peradaban yang memadukan antara wahyu, antara kitab suci dengan peradaban yang berpegang pada teknologi. Inilah yang dimaksud dalam Quran liyaquman nasu bil qisti. Allah menghendaki dengan diturunkannya Al-Quran, diturunkannya besi untuk tegaknya keadilan kehidupan ini. Kita saksikan ibadah yang sekalian bagaimana kesewenang-wenangan negara-negara adidaya saat ini terhadap bangsa-bangsa yang lain. Kita saksikan bagaimana dengan kekuatan teknologinya negara blok timur Rusia sekarang mencaplok Ukraina sampai kemudian perang berkepanjangan. Telah berapa ratus ribu jiwa orang-orang yang harus jadi korban dalam perang dengan senjata pemusnah massal dari mulai senapan sampai rudal sampai bom. Yang paling dikhawatirkan bagaimana kalau bom nuklir itu sudah digunakan. Begitu pula yang kita saksikan sekarang bagaimana Amerika dengan kekomahannya, ketakaburannya, kekuatan teknologinya bisa menangkap seorang presiden dari negara merdeka berdaulat hanya dalam hitungan 2,5 jam, 2,5 jam. Presiden negara berdaulat Venezuela ditangkap, pengawalnya 80 orang dibunuh, kemudian dibawa lari untuk diadili di Amerika. Ini ada sangat-sangat ironis. Bagaimana kezaliman terjadi karena manusia merasa sangat berkuasa dengan teknologi, tapi hilang keimanannya, hilang keadilannya, hilang kepercayaan terhadap wahyu. Dunia akan terus terjadi begini ketika manusia tidak mengembalikan peradaban ini kepada nilai-nilai wahyu dan nilai-nilai al-hadis. Maka ayat ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah isyarat yang paling tegas dari Al-Quran. Tidak mungkin peradaban umat manusia akan tegak dengan adil tanpa menyatukan dua kekuatan. Kekuatan ruhiyah, kekuatan ilmiah, kekuatan iman, kekuatan ilmu yang bersumber dari wahyu, itulah din, itulah syariat, dengan kekuatan teknologi yang bersumber dari alam, yaitu pengolahan teknologi yang disimbolkan dengan besi. Maka salah satu misi yang paling besar yang Allah bebankan kepada umat ini, para bapak sekalian, itulah umat Islam harus tampil ke muka bumi sebagaimana dahulu telah tampilnya generasi-generasi para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, sehingga dunia diterangi dengan peradaban iman, peradaban ilmu, peradaban kitab, peradaban keadilan, bukan kezaliman. Dan salah satu syarat penting wujudnya tegaknya peradaban Islam ini adalah dengan kuatnya umat Islam. Dan kekuatan umat Islam ini telah tadi Allah gambarkan dengan memadukan dua kekuatan, diperkuat iman dan ilmu, akidah dan ibadah serta syariatnya, diperkuat sains dan teknologi. Itulah dua kekuatan yang akan menjamin tegaknya peradaban Islam. Sebab itu Bapak sekalian, banyak dalam Al-Quran Allah menggambarkan tegaknya sebuah peradaban itu disokong
oleh dua kondisi yang harus diwujudkan di tengah masyarakat. Yang tanpa dua kondisi ini tidak akan mungkin kita akan mampu mewujudkan kekuatan Islam. Yang pertama adalah harus menciptakan kedamaian, harus menciptakan ketentraman dan keamanan di seluruh wilayah negeri Muslim. Dan yang kedua adalah harus menumbuhkan kesuburan, kemakmuran, kesejahteraan bersama. Maka ketika Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad ke Mekah, apa yang Allah ingatkan kepada penduduk Mekah? Maka di antara yang Allah turunkan adalah surah Quraisy yang di dalamnya Allah firmankan, li'ila fi Quraisyin ila bihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Demi kebiasaan bangsa Quraisy yang sudah memiliki tradisi berniaga dengan Allah di waktu musim panas dan musim dingin, maka firman Allah, hendaklah kalian sembah Tuhan pemilik rumah yang tua ini, rumah suci ini, maksudnya Ka'bah. Falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah. Alladzi at'amahum, yang telah memberi makan kepada mereka, min ju'in, sehingga mereka tidak kelaparan, wa amanahum min khauf, dan telah memberi rasa aman kepada mereka dari ketakutan. Kenapa Allah sebutkan dua hal ini? Memberi makan sehingga mereka tidak kelaparan, dan memberi rasa aman sehingga mereka tidak ketakutan. Tidak mungkin suatu kaum, suatu umat, suatu bangsa akan bisa membangun kekuatannya kalau tidak aman dan tidak makmur. Maka keamanan akan mewujudkan kesempatan penduduk suatu negeri untuk bisa belajar, untuk bisa mengamalkan agamanya, untuk bisa membangun negerinya. Sedang kemakmuran, kesejahteraan itu adalah kecukupan pangan, sandang, papan, sehingga terjadi kesejahteraan yang merata. Artinya apa? Peradaban suatu kaum, suatu bangsa itu diawali ketika kaum bangsa tersebut mampu mewujudkan ketentraman, kedamaian, keamanan, dan mampu membangun kekuatan ekonomi, kesuburan, kemakmuran. Maka di dalam ayat yang lain Allah berulang-ulang menyebutkan dua hal ini, menciptakan keamanan dan membangun kesuburan. Di dalam ayat yang lain Allah firmankan surah An-Nahl, firman Allah, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'ti rizquha ragadan min kulli makan. Allah hendak membuat sebuah perumpamaan bagi suatu penduduk negeri. Penduduk negeri tersebut, firman Allah, adalah kanat aminatan mutmainnatan, yaitu penduduk negeri yang aman sentosa. Jadi Allah sebutkan aman terlebih dahulu. Kanat aminatan mutmainnatan, aman, tentram, sentosa. Baru yang kedua, ya'ti rizquha ragadan min kulli makan. Lalu rizkinya datang melimpah dari semua penjuru bumi, dari gunung, lembah, laut. Semuanya Allah limpahkan. Jadi suatu negeri yang Allah memberikan perumpamaan sebagai negeri yang maju, negeri yang mampu membangun peradaban, adalah negeri yang di dalamnya mereka mampu menciptakan keamanan. Lalu yang kedua, mampu memanfaatkan kesuburan alam untuk kesejahteraan. Tapi apa firman Allah? Fakafarat bi an'umillah, tetapi sayang mereka kubur kepada nikmat Allah. Fa'adaqahallahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yaksibun, sehingga mereka ditimpa pakaian kelaparan dan pakaian kekacauan, hilangnya keamanan disebabkan perbuatan mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, suatu negeri yang akan bangkit,
suatu umat yang akan jaya membangun peradabannya, pertama jika umat ini telah mampu membangun keamanan, kedamaian. Melalui apa? Bersatu, berukhuwah, solid, tidak berpecah belah. Yang kedua adalah ketika kaum itu telah mampu memberdayakan potensi ekonomi dari negeri-negeri mereka sehingga hidup mereka subur dan makmur. Tanpa aman, tanpa subur, tidak ada suatu bangsa yang bisa maju. Tidak ada bangsa yang bisa menegakkan peradabannya. Sebab itu, Bapak sekalian, kita lihat bagaimana cara musuh-musuh agama Allah, cara musuh-musuh Islam menghancurkan negeri Muslim dengan dua cara. Satu, hilangkan rasa aman mereka. Dengan cara apa? Diciptakan konflik di mana-mana, diciptakan permusuhan di mana-mana, diciptakan perpecahan di mana-mana. Bahkan agama saja yang harus jadi pemersatu jadikan alat pemecah belah. Kalau agama yang merupakan pemersatu jadi alat pemecah belah, apalagi yang lain? Inilah yang harus disadari oleh seluruh negeri Muslim, bahwa cara musuh-musuh Islam menghancurkan kekuatan kaum muslimin adalah dengan cara dihilangkan rasa aman, diciptakan permusuhan. Bagaimana permusuhan diciptakan? Yaitu ditanamkan saling mencurigai, saling membenci, saling memusuhi. Terjadilah konflik dan peperangan di internal mereka. Inilah yang terjadi di Sudan, inilah yang terjadi di Yaman, inilah yang terjadi di Libya, inilah yang terjadi di Suriah, terjadi di Irak. Musuh-musuh Islam menanamkan kependudukan saling membenci, saling memusuhi. Perang saudara tidak henti-hentinya. Tetapi banyak kaum muslimin tidak menyadari hal ini. Seolah-olah sedang berjihad menegakkan agama Allah ketika memusuhi saudaranya, ketika memerangi saudaranya, ketika bersedekah. Sedangkan musuh yang sebenarnya ateisme, komunisme, kapitalisme, justru itu yang ancaman sebenarnya dilupakan. Inilah peringatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kau akan hancur manakala telah hilang rasa amannya, yaitu terjadi konflik dan permusuhan. Yang kedua adalah dicabut kemakmurannya, kesejahteraannya. Maka apabila kaum ingin dihancurkan, hilangkan rasa aman, hilangkan persaudaraan, runtuhkan persatuannya, pecah belah. Yang kedua adalah cabut kesejahteraannya. Maka cara bangsa-bangsa di dunia kembali menjajah negeri Muslim ada dimiskinkan. Kalau tidak bisa dimiskinkan, minimal ekonominya tergantung pada mereka. Inilah yang menyebabkan sekarang kenapa negeri Muslim tidak bisa lepas dari cengkraman superpower Amerika, superpower China, superpower Rusia, karena ekonomi mereka sangat tergantung, ekonomi kita sangat tergantung. Sebab itulah tanpa kemandirian ekonomi, kemakmuran kesejahteraan suatu kaum sulit untuk membangun peradaban. Kita lihat sekarang bagaimana cara Amerika menghancurkan suatu negeri adalah digoyang ekonominya, dikacaukan ekonominya dengan cara dipermainkan dolarnya. Bagaimana suatu negeri itu dolarnya jadi mahal. Kenapa? Karena transaksi dunia saat ini semuanya menggunakan dolar. Maka siapa yang ingin keluar dari transaksi global menggunakan dolar akan dihajar oleh Amerika. Maka ciri suatu negeri akan dihancurkan adalah meroket nilai tukar dolarnya, lalu terjadi inflasi besar-besaran, terjadilah kerusuhan, lengkaplah sudah ekonominya dimiskinkan, persatuannya dipecah belah. Itulah kehancuran peradaban suatu negeri. Apa yang ingin saya pesankan di kesempatan baik ini, Bapak sekalian? Jadi kita kaum muslimin Indonesia yang merupakan negeri terbesar muslimnya di dunia ini memiliki tanggung jawab yang besar pula untuk menjadi pelopor membangun peradaban dunia Islam. Bayangkan sekalian, dari 2 miliar penduduk muslim di dunia, kurang lebih 1/4 miliarnya ada di Indonesia. Artinya 12,5% penduduk bumi di dunia, penduduk muslim dunia itu
Artinya apa? Artinya nasib umat Islam ke depan 12,5% yang ada di pundak bangsa Indonesia. Kalau bangsa Indonesia maju, kuat, bersatu, membangun peradaban, berarti telah memulai 12,5% peradaban Islam. Tapi kalau kaum muslimin di Indonesia berpecah belah, kaum muslim Indonesia miskin, bodoh, terbelakang, apalagi konflik, terburuk, berarti kita telah menyumbang 12,5% dari kemunduran peradaban Islam. Betapa besar tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan tadarus terhadap ayat-ayat ini kita semua mendapat faedah ilmu bahwa kita ditakdirkan oleh Allah sebagai umat yang diberi tanggung jawab besar di sisi Allah Ta'ala, yaitu melanjut misi suci para nabi sebagai pemimpin risalah para anbiya, yaitu mewujudkan peradaban rahmatan lil alamin di muka bumi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus Muhammad melainkan bagi semesta. Semoga kita mampu mengambil bagian dari tugas yang mulia ini dengan cara kita membangun nilai-nilai Islam pada diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, umat dan bangsa kita. Kalau Indonesia berhasil menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang modern, Islam maju, berarti kita telah menyumbang 12,5% kejayaan kaum muslimin di masa yang akan datang. Semoga Allah karuniakan pada kita semuanya dan kepada generasi kita sebagaimana doa Nabi Ibrahim, yaitu di dalam doanya, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Rabb kami, jadikanlah aku dan putra dua orang yang berserah diri, dan jadikanlah generasi kami generasi umat Islam yang membangun peradaban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali demikianlah yang dapat kita manfaatkan kesempatan yang baik ini. Semoga yang sedikit ini menjadi tambahan ilmu dan berguna bagi semuanya. Akhirul kalam, qul qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz Dr. Kiai Haji JJ Jilidin MHD. Alhamdulillah, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para jemaah sekalian. Dan saat ini Al-Ustaz sedang melaksanakan